Hai, halo viewers semua, selamat datang di channelnya View Solution. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like and di subscribe karena kita bakal terus bagiin insight-insight dan info-info yang tentunya informatif dan berguna. Oke, kali ini kita bakal membahas apa sih? Self-care. Self-care, ada self-care dan ada self-love, ya nggak sih? Oh iya gitu? Oke, jadi kalau dulu katanya harus kita itu mencintai diri sendiri. Nah ini yang dinamakan namanya Self-love. Oke, kalau yang sekarang kita bahas adalah self-care atau bagaimana kita peduli terhadap diri kita. bedanya. Jadi kalau self-love itu bagaimana kita penerimaan diri. Penerimaan diri. Gimana ya, kalau kita punya karakter diciptakan misalkan rambutnya lurus agak galing, Betul. terus misalkan aku misalkan lebih pendek misalkan kayak gitu, terus aku menerima diri aku Oke. apa ya, gimana ya, Jadi kayak bersyukur kayak bahwa oh iya aku diciptakannya begini, misalkan oh iya cerewet pendek sih tapi ya enak kan bisa nyelip gitu, jadi Oke. tanpa harus iri dengan orang lain. Benar. Jadi kalau self love itu lebih ke penerimaan diri gitu loh viewers. Jadi apa yang memang udah dikasih sama Tuhan untuk kita, ya kita terima dan kita cintai. Dan kalau self care Beda. oh beda. Jadi kalau self care itu bagaimana kita tahu apa yang diri kita butuhkan dan apa yang terbaik buat kita gitu. Jadi gimana? Jadi kalau self love itu kayak tangga, kalau self love itu di bawahnya kita naik tangga satu lagi baru self care. Karena Oke. kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri atau tidak bisa menerima diri kita sendiri, bagaimana kita mau peduli? Oke, aku nangkep. Jadi mungkin gini kali ya viewers, contohnya kayak aku udah menerima penyakit aku yang misalnya aku udah cukup kronis gitu loh. Tapi dalam bentuk self care-nya aku atau bentuk kepeduliannya aku terhadap diri aku membatasi makanan aku. Misalnya aku membatasi makanan pedas, asalnya aku atau asin-asin yang aku konsumsi aku batasi karena aku udah self care sama diri aku. Betul? Iya, tapi Oh. itu juga harus bisa nerima dulu. Oh, iya, Oh benar. iya aku mah nih sadar dulu. Oh iya ya udah deh, saya mau cinta sama diri saya sendiri biar saya sehat. Nah baru dia bisa self care. Makanya harus ada penyadaran dulu yang kayak tadi Iya. penerimaan. Berarti sebenarnya self care masing-masing itu juga beda-beda kan, Yes, tergantung sama betul. viewers punya masalahnya apa dan menerimanya seperti apa dan bentuk kepeduliannya juga seperti apa. Jadi setiap orang self care dan self love-nya beda-beda. Mungkin ada teman-teman yang bilang, mau manjain diri dulu deh sendiri, terus dia ke salon biasanya. Betul. Ya bener deh, kalau cewek biasanya ke salon. Atau kalau laki-laki biasanya mau beli game. Benar, kalau Itu main game. Betul, namanya dibilangnya katanya self care-nya mereka biar gak stres, gue ke salon deh. Betul. Biar gak stres, gue main game deh atau gue beli game deh yang baru. Nah, Nice, yes. itu beda-beda ya. Jadi tiap orang itu gak bisa disamain. Nah, pertama betul banget, harus banget kalian itu bisa self love dulu. Penerimaan sekecil apapun itu berarti banget buat diri kamu. Nah, ketika kamu tidak bisa mencintai diri kamu, pedulinya ini caranya? gak ada. Jadi kamu kalau yang bagi yang belum bisa nerima, misalkan, oh ya kok kenapa ya, masih nanya nih, kenapa ya saya kok pendek sih diciptainnya, kenapa ya kok saya misalkan nggak bisa diem ya, kenapa sih saya itu introvert yang kayak gitu. Jadi penerimaan diri itu harus bisa selesai dulu, baru kita bisa bahas dan masuk ke self care ini. Baik step kalau di atas. Nah oke teman-teman, nah kalau misalnya teman-teman yang bingung, aku sebenarnya udah self love apa belum sih, atau aku sebenarnya udah self care apa belum sih, atau bentuk self care aku tuh seperti apa sih, teman-teman bisa banget tuh komen di kolom komentarnya kita dan kita bakal bales. Mungkin kita bisa sharing atau kita bisa kasih masukan juga buat teman-teman. Nah sekarang ada tips and triknya nggak sih biar kita bisa jadi self care? Apa ya, sebelum tips and trick kayaknya mungkin biar viewersnya juga tahu nih gambaran yang benar-benar self care itu kayak apa ya. Nah, apa yang menurut Bepi nih tidak self care? Makan pedes yang banyak padahal aku punya terus gak olahraga padahal tubuh aku butuh buat olahraga, gak minum air putih yang banyak kalau sebenarnya butuhnya 8 gelas sehari Yes, minimal ya itu kan. minimal. Banyak kita juga menyadari bahwa setiap harinya itu kita lewatin tanpa kita tahu apa yang kita butuhkan. Jadi cuman ya udah bangun tidur ya udah biasa aja. Misalkan mungkin kalian juga seneng nih apalagi pas WFH ya. Yes, Jadi kayaknya enak ya, mager rebahan-rebahan tuh enak terus di banget. sini snack, di sini Iya. soda, di sini TV, di sini Netflix. Betul. Terus ngegoler seharian tanpa kamu bergerak dan rasanya kayaknya itu bukan yang bukan self care, betul banget, hanya keinginan aku dan keegoisan aku guys. Nah, betul. Jadi
kamu udah bisa bedain belum atau punya gambaran nggak apa yang kamu lakuin dalam setiap harinya merupakan self care atau bukan nih? Ada nggak sih caranya gitu? Ya tentu ada tuh. Bingung gitu. Ya bingung ya bagaimana memulai self care. Benar-benar. Ada beberapa kiat yang bisa kamu lakuin nih. Yang pertama adalah kamu harus bisa membagi dalam arti membagi apa ya? Memisahkan gitu loh. Ya. Mengkelompokkan. Jadi kamu kalau ada waktu luang apalagi di WFH ini ya, kamu keluarin kertas aja cukup, dia dibagi dua. Terus yang di sini adalah sisi yang kamu butuhkan atau tubuh kamu butuhkan. Jadi misalkan saya butuhnya berolahraga setiap pagi karena itu membuat saya lebih segar. Itu yang kedua, misalkan saya butuh asupan makanan yang sehat. Nah, ada juga tabel yang harus kamu buat. Satu lagi adalah yang apa yang kamu inginkan. Nah, kalau inginkan misalkan mager di rumah seharian. Yang kedua, makan makanan pedas, berminyak dan micin. Betul. Terus sama Ketiga, gorengan, nggak olahraga, makan gorengan yang kayak gitu. Pokoknya bikin nyaman, aman, tentram tapi nggak sehat. Ya, jadi kamu tulisin semua apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan. Betul. Ingat bahwa untuk menuliskan tabel ini, kamu juga harus menyadari sebenarnya karakter diri saya itu seperti apa. Nah, ini juga bukan masalah pola hidup sehat doang loh. Ini juga bersangkutan dengan mood kamu. Betul, mood. Jadi apa yang kamu butuhkan suka ada nih. Misalkan, aduh kalau lagi moodnya jelek, saya baiknya Ngapain? Itu Nah, kalau aku moodnya gitu, aku biasanya pengen tidur aja deh. Aku taruh di Bisa, buku. ya beristirahat misalkan untuk meningkatkan mood. Nah, tapi ada juga nih kalau misalkan mood lagi jelek, misalkan pokoknya harus makan yang pedas banget, udah gitu besoknya sakit gitu kan, ngapain? Nah, ini pindahin ke yang kolom inginkan. Jadi udah kebentuk nih 2 kolom nih ya. Oke, sekarang masuk ke langkah kedua. Nah, langkah kedua ini adalah pindahkan atau kolomkan yang diinginkan ini, yang mana yang positif untuk kamu, yang mana yang negatif untuk kamu. Betul. Nah, ketika sesuatu yang positif yang diinginkan ini, kamu bisa pindahkan ke yang dibutuhkan. Tuh. Ya, jadi kamu kayak pindahin si list ini ke yang Jadi dibutuhkan. kayak disortir gitu lagi loh teman-teman. Jadi semuanya awalnya ditulis dulu di break inginnya apa, break butuhnya apa, habis itu yang diinginkannya disortir, yang positif-positif dan yang baik bagi tubuh kamu masukkan ke kolom yang butuh kamu. Nah, yang negatif biarkan aja dia di Betul. kolom diinginkan. Jadi kamu nanti bisa ngelihat mana sih kebiasaan yang buruk yang saya terus lakuin dan saya nggak bisa lepasin itu. Betul. Padahal itu buruk buat saya. Betul. Dan apa yang harus saya lakukan atau solusi apa yang bisa saya dapatkan ketika saya melakukan apa yang saya butuhkan gitu. Terus langkah ketiga. Jadi ini harus dimulai dengan langkah-langkah dasar atau kayak kamu bilang berjalan kecil atau Step by langkah-langkah. step. Yes. Nah, ini dibutuhkan juga sebuah komitmen kamu untuk kemauan dulu. Saya mau untuk jadi sehat. Betul. Saya mau untuk bisa mengelola emosi saya. Betul. Nah, ini perlu banget karena ini kayak mungkin motivasi dari dalam Dalam diri. Kalau misalnya teman-teman lagi pengen ngebangun komitmen, yang paling pertama adalah niat dan jangan ada paksaan. Karena nggak bakal enjoy, nggak bakal benar dan pasti nanti jadinya anjlok-anjlokan. Hari ini positif, besoknya nggak lagi positif, nggak lagi dan akhirnya habitnya nggak kebangun gitu loh teman-teman. Betul, jadi lakuin langkah-langkah kecil dengan dasar kemauan dan niat kamu. Betul. Nah, langkah-langkah kecil ini misalkan dalam 1 minggu saya mau deh off makan makanan yang Pedas. Atau Terus. misalnya dalam 1 minggu aku pengen deh olahraga minimal 30 menit sehari. Yes, betul. Gitu. Jadi kamu buat komitmen dulu Betul. seperti itu. Nah, nggak usah semua dulu. Jadi kan kalau list butuhnya banyak banget. List butuh misalnya makan makanan sehat, berolahraga itu banyak banget. Jangan lakuin satu-satu. satu-satu. Jadi jangan diabrukin semua karena kita juga limitnya ada ya. Jadi nggak bisa kita maksa langsung berubah saat itu juga Langsung bisa. bagus Yes, semuanya. langsung Karena tubuh kita juga perlu beradaptasi sama hal-hal yang baru yang biasanya kita cuma tiduran, akhirnya kita ngelakuin satu hal, dia dulu butuh adaptasi. Jadi jangan diabrek ke jadi disemuain disemuain. ya. Jadi tolong lakuin langkah-langkah kecil satu persatu Betul. dulu aja. Misalkan yang pertama adalah tidak makan makanan pedas. Betul. Terus kamu coba lakuin dalam seminggu. Nah, kasih reward kecil nih misalkan. Ah, Iya, aku udah makan bener-bener. makanan pedas nih dalam seminggu. Terus aku mau dapat hadiah apa ya kira-kira? Nah, Itu tentuin sendiri. ya tentuin reward kecil yang bisa membuat kamu, gue udah sampai sini loh, gila gue bangga banget dan ini habit yang oke
oke banget ternyata. Nah, jadi si reward ini tuh bisa memicu ke teman-teman buat memotivasi setiap harinya. Jadi kayak, oke aku gak bakal makan pedas karena aku nanti di akhir minggu aku pengen beli ini. Oke aku akan terus olahraga karena di akhir minggu aku mau beli baju yang ukurannya segini. Nah kayak gitu. Iya, jadi Betul. kamu bikin goal. Betul, bikin sebenarnya. goal. Kalau Jadi, goal setting motivasi. ini, iya benar goal setting ini akan memotivasi kamu dan apa ya, mungkin kayak membakar semangat kamu untuk bisa terus lanjut. Betul. Karena kalau di tengah-tengah biasanya suka ada Naik turunnya gitu, iya, magernya. naik turun dalam arti misalkan kayak tadi ya, contoh tidak makan makanan pedas. Nah hari ketiga baru puasa makan makanan pedas, aduh gue bisa, gak bisa mikir, gak bisa mikir biasa sebelah, pingin yang micin, aduh. Terus kayak yang orang kehausan, ya itu pasti karena dia addicted. Karena kan apa yang biasa kita lakukan gak sehat nih, udah kebiasaan dan ketika di stop, ya dia addict. Nah jadi butuh kalau nggak ada kehausan. si motivasi dan goal ini, kayaknya kita bakal lebih cepat nyerah. Gitu. Bener banget teman-teman. Terus Nah, yang terus yang terakhir adalah tolong lakuin ini secara komitmen 21 hari. Karena kamu butuh untuk bisa melakukan ini menjadi sebuah kebiasaan dan habit yang baik ketika kamu berhasil melakukan selama 21 Oke, hari. kenapa sih 21 hari? Karena faktanya memang sudah ada penelitian untuk membiasakan habit baru atau kebiasaan baru itu diperlukan waktu 21 hari lamanya sampai nanti afternya itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang emang udah gak perlu dituntut lagi, jadi Jadi udah otomatis. otomatis. Jadi kalau dibilang Betul. kita itu harus meniadakan kebiasaan buruk dengan menggantikan Gantikan dengan kebiasaan baik. ya, jadi kalau dibilang kita tuh mau nih ngilangin kebiasaan mager-mager di rumah. Nah ini tuh gak bisa kamu cuma bilang, ya pokoknya gue gak mager lagi. Itu gak bisa. Jadi kamu harus masukin lagi kebiasaan baru yang bisa nutupin atau ngegantiin si kebiasaan mager ini misalnya. Betul. Gitu. Ya jadi ada 4 hal ini dan benar-benar ini bisa banget membantu kamu dan menjadi kamu bisa lebih peduli terhadap diri kamu. Oke teman-teman, Semoga bermanfaat info atau bahasan kita kali ini. Dan kalau teman-teman pengen sharing, pengen cerita, atau pengen ada yang masih bingung, pengen ditanyain, boleh banget loh komentar di kolom komentarnya kita. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Atau kalau teman-teman pengen hubungin kita lewat Instagram, ada di @upbuildit. oke, atau di websitenya kita ada di builditupbj.wordpress.com. dan terakhir kita juga ada podcastnya kita di View Solution. Jadi Oke. podcast sama YouTube kita sama ya namanya View Solution. Oke deh teman-teman, see you, bye-bye.